musnah, akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut balas. Akhirnya sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Nah, kalau kita di TV ada iklannya. Di Bima hebatnya nggak ada iklan. Ada, Pak Ustaz. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Muncul satu orang pakai jubah, pakai sorban, jenggot dan kumisnya putih. Orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat, padahal dia adalah setan. Isinya setan yang menyamar jadi manusia. Kata dia punya ide. Apa itu usulnya? Bagaimana kalau yang mencincang jangan satu orang? Karena kalau yang mencincang membunuh itu satu orang, maka satu orang saja nanti yang akan dituntut. Tapi setiap suku kirimkan anak muda. Satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, sehingga semuanya terlibat. Kalau semua terlibat, maka tidak akan ada yang menuntut karena semuanya sudah bersekongkol. Inilah namanya kejahatan berjamaah. Lebih afdal 27 kali lipat. Bagus ide ini. Siapa yang punya ide ini? Ide ini diberikan oleh seorang iblis. Bukan seorang iblis. Kalau iblis itu kan berekor, seekor iblis. Ide ini diberikan oleh iblis yang disetujui oleh ketua sidang. Nama ketua sidangnya adalah Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang nggak tahu. Umar bin Hisham itu siapa, Pak Ustadz? Namanya Umar bin Hisham, tapi nama kerennya Abu Jahal. Oh, kalau itu kami kenal, Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa, Pak Ustadz? Kami nggak kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Oh, kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama kerennya Uwas. Kadang kita kenalan sama orang, kita nggak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Mohon maaf Pak Ibrahim, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang Ustaz Somad, iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu Bapak, Jahal, bodoh. Abu Jahal, Pak bodoh. Orangnya bodoh kenapa? Otaknya cerdas. Dia kalau yang untuk dosa, dia cerdas. Mana tahu nanti kita ada rapat di masjid. Rapat panitia tabligh akbar menyambut 1 Muharram. Gimana? Ada ide? Ustaz siapa yang kita undang? Nggak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung, menurut saya, itu berarti Abu Jahal. Kalau untuk yang jahil-jahil, otaknya cerdas. Karena dia disupport oleh setan. Ustaz Somad, beda setan dengan iblis itu apa? Nama komunitasnya jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin, ada yang jin Islam. Wa anna minnal muslimun, jin Islam. Golongan yang satu lagi, wa minnal qasitun, jin yang tidak baik, yang jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu general manajernya. Yang paling tinggi namanya iblis, anak-anak buahnya namanya setan. Setan itu terdiri dari 2 golongan. Yang kelihatan manusia, yang tidak kelihatan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kamu mau kemana? Aku mau dengar tabligh akbar pengajian. Di mana? Di halaman kantor Bupati Bima. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Bagus kita main gaple. Itu berarti yang ngajak itu setan. Nanti kalau ada yang membuli, setan. Setan yang punya paket 2 giga. Apa yang terjadi ketika itu? Ini idenya mantap. Setiap suku, satu anak muda yang paling gagah perkasa, yang lengannya paling tegap.
ambil pedang paling tajam, jam 1 malam masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi, cincang kepalanya, hancur, selesai. Efisien dan efektif. Kapan kita laksanakan? Nanti malam, jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang pun selesai, ketuk palu, mereka pun bubar. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Nabi, bahasa Arabnya anak gadis itu Bakr atau Bikr, maka bapaknya disebut bapak gadis Abu Bakr. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bone haba. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam Abu Bakar kita hijrah. Ini hari Kamis sidang, pas malam Jumat. Siang Kamis Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa. Jam 1 malam mereka akan datang membawa pedang. Mereka akan memancung kepalaku, mencincangku. Sebelum mereka datang, kita sudah keluar nanti malam. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap. Oleh siapa? Intel. Punya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ruang sidang itu ada Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang melapor. Ya Rasulullah, ya, nanti malam sebelum anak muda itu datang kau cabut duluan. Oke, I'm coming. Abu Bakar siap karena memang dia sudah lama menunggu perintah. Sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas, bersiap-siap, dan pada waktu malam Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat Isya tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat Isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat Isya kecuali tabligh akbar. Ini malam ini acaranya setelah Isya kan? Kok boleh? Karena pengajian. Aslinya nggak boleh. Makanya di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran habis sholat Isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi nggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abdul Somad, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Naik pesawat tidur. Buka kaca, lihat masih di awan, tutup lagi, tidur lagi. Sampai di hotel tidur. Lalu kemudian tidur itu paling bagus kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Biasanya Nabi bangun malam jam 1 dia pergi ke Masjidil Haram salat tahajud. Kenapa salat di samping Ka'bah mesti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musyrik jahiliyah mencekik lehernya, menyungkup kepalanya. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang nggak pernah ke masjid, jangan suuzon karena dia takut dicekik Abu. Bapak Ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga, sama ustadz, kenapa nggak pernah ke masjid? Saya ke masjidnya jam 1 malam, seperti Rasulullah SAW. Kalau di siang hari saya takut dicekik. Ini tidak ada di Bima. Ini adanya di kampung saya di Riau. Di Bima semuanya orangnya ke masjid, betul? Betul. Assalatu wassalamu alaik. Tadi waktu saya dari airport menelusi laut, melihat matahari tenggelam, indahnya Masya Allah, saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke masjid sehingga sepi. Masya Allah indahnya. Memang betul, ini bukan basa-basi. Semua orang pergi ke masjid. Alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Tidak ada di sini Pak Ustaz. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian
Nabi SAW malam itu dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka, itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surat yang selalu ibu baca kan? Ya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, kami jadikan bagian depannya ada tembok. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutupi mereka, mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah, tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz, besok begitu nampak razia langsung wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Oh gitu, lewat depan Polantas prit gitu. Kemarin suami saya Loh, kok Bapak ngeliat? Kata Pak polisi, aku dengar ceramah juga gitu. Kok pikir kau aja yang baca Yasin? Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Tapi surat Al-Kahfi, surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam. Gak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu baca Yasin malam Jumat, dia membaca Yasin malam Jumat itu adalah bid'ah. Nabi nggak nyebut malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, berarti masuk malam apa malam? Malam. Dalilnya umum. Jadi baca Yasin terserah, nggak mesti pada malam Jumat. Malam surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jumat, malam yang lain boleh. Lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jumat, sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap malam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sekarang banyak orang baca Yasin, dia nggak merenungkan isinya. Kenapa? Karena dia nggak baca dengan makna, dia nggak baca perenungan, dia nggak pahami. Dia baca sampai ujungnya sirun fayakun turjaun. Ustaz Somad jangan ejek orang baca Yasin. Hari gini orang sibuk dengan drama Korea, hari ini orang sibuk dengan fashion show. Orang sudah mau baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi yang kita inginkan ada kualitas yang lebih baik. Yang selama ini belum baca sudah mulai baca. Yang selama ini bacanya kalau mau baca rame-rame, kalau pas lagi rame baca. Kenapa? Karena bisa tanpa suara. Yang sudah mau baca alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu jurusnya kalau nggak hafal sairnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Setelah Nabi berlalu, barulah mereka tersadar, mereka terbangun, mereka terpukau, mereka masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian mereka melihat ada sesosok di atas tempat tidur. Mereka mencabut pedang. Inilah dia. Kata satu orang di antara mereka, kita buka dulu, kita lihat dulu apa isinya. Jangan-jangan bantal guling. Begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya. Muhammad mana? Mana aku tahu kata dia. Aku tidak tahu. Kenapa kau di sini? Dia minta aku tidur di sini. Yang menemani di atas Abu Bakar.
yang menggantikan di tempat tidur Ali. Pertanyaannya, mana yang lebih berat tugasnya? Naik ke atas tengah malam atau tidur? Kalau gitu, pilih mau tidur, mau? Resiko yang paling berat adalah tidur. Bayangkan kalau mereka 12 orang nggak membuka selimut. Apa nggak jadi keripik pisang?